Bayangkan seorang pria yang terlihat rapi, cerdas dan sopan namun menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Namanya Theodore Robert Bundy. Ia dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika Serikat, sekaligus narapidana yang berhasil kabur dari penjara. Bukan sekali, melainkan dua kali. Bagaimana mungkin seseorang yang diawasi ketat bisa lolos, dan bagaimana kegagalan ini akhirnya berujung pada kejahatan yang lebih besar dan lebih banyak memakan korban. Siapa Ted Bundy? Ted Bundy lahir pada tahun 1946 di Vermont. Di mata banyak orang, ia tampak seperti pria ideal, berpendidikan, pandai berbicara, aktif secara sosial, bahkan pernah terlibat dalam kegiatan politik. Namun, di balik citra tersebut, Bundy melakukan serangkaian kejahatan berat terhadap perempuan muda. Ia sering berpura-pura membutuhkan bantuan untuk membangun kepercayaan, membawa korban ke tempat sepi, mereka lalu Modus ini berulang kali dilakukan karena penampilannya yang terlihat normal dan meyakinkan. Banyak orang tidak mencurigainya hingga semuanya terlambat. Kenapa Ted Bundy masuk penjara? Pada tahun 1974 hingga 1975, sejumlah saksi mulai mengaitkan nama Ted dan mobil Volkswagen Beetle dengan kasus-kasus perempuan yang menghilang. Penyelidikan mengungkap pola kejahatan serius termasuk penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Bundy ditangkap di Utah dan Colorado. Berdasarkan bukti forensik, kesaksian korban selamat, serta barang bukti lainnya. Di Colorado, Bundy memilih membela dirinya sendiri di pengadilan. Keputusan inilah yang tanpa disadari membuka celah besar dalam sistem keamanan. Pelarian pertama melompat dari gedung pengadilan. Tahun 1977 saat menjalani persidangan di Colorado, Bundy diberi akses ke perpustakaan hukum tanpa pengawalan ketat. Ia memanfaatkan kelengahan tersebut. Dari lantai 2 gedung pengadilan, Bundy melompat keluar jendela melarikan diri ke area pemukiman. Pelarian ini mengejutkan publik, namun setelah beberapa hari bersembunyi, Bundy berhasil ditangkap kembali karena kehabisan logistik. Pelarian kedua kabur dari penjara Glow Springs. Pelarian kedua jauh lebih matang. Di penjara Glow Springs, Bundy mempelajari kebiasaan penjaga. Ia menurunkan berat badan agar bisa keluar melalui celah sempit di plafon sel. Suatu malam, ia memanjat ke atas menyelinap melewati ruang kosong, meninggalkan benda menyerupai tubuh manusia di ranjangnya, lalu kabur tanpa terdeteksi. Kali ini, Bundy berhasil keluar dari Colorado dan melarikan diri ke Florida. Setelah kabur dampaknya yang mengerikan, di Florida, Bundy kembali melakukan kejahatan berat. Ia memperkosa dan membunuh korban barunya, menunjukkan bahwa pelariannya bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat. Kasus-kasus ini memicu kemarahan publik dan tekanan besar terhadap aparat penegak hukum karena kegagalan menjaga seorang pelaku berbahaya. Penangkapan dan akhir hukuman. Bundy akhirnya ditangkap kembali pada tahun 1978. Dalam persidangan di Florida, bukti yang kuat mengarah langsung kepadanya. Ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan pemerkosaan, lalu dijatuhi hukuman mati pada tahun 1989. Ted Bundy dieksekusi. Pelajaran dari kasus Ted Bundy. Kisah Ted Bundy adalah peringatan bahwa kejahatan paling berbahaya seringkali datang dengan wajah yang paling menyakitkan. Dua kali pelariannya menunjukkan bahwa satu kelalaian kecil dalam sistem hukum dapat membuka jalan bagi kejahatan besar, dan korban yang seharusnya bisa diselamatkan. Analisis psikologis Ted Bundy. Untuk memahami bagaimana Ted Bundy bisa menipu begitu banyak orang, para ahli psikologis kriminal menyoroti satu hal utama: kemampuan manipulasi tingkat tinggi. Bundy menunjukkan ciri-ciri psikopat fungsional: sangat pintar berbicara, tidak menunjukkan empati, mampu meniru emosi manusia normal. Ia tahu apa yang ingin didengar orang lain dan menggunakan sebagai alat di depan publik. Ia tampak ramah dan berpendidikan, namun di balik itu ia tidak merasa bersalah atas penderitaan korbannya. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah ia tidak terlihat seperti penjahat. Inilah alasan mengapa banyak saksi, bahkan aparat, meremehkan di awal penyelidikan. Kegagalan sistem hukum. Kenapa Bundy bisa kabur? Kasus Ted Bundy sering dijadikan contoh klasik kegagalan sistem hukum. Beberapa kesalahan fatal yang terjadi mengizinkan terdakwa membela diri sendiri, memberi akses bebas ke gedung pengadilan, pengamanan longgar, tidak diborgol secara konsisten, minim pengawalan, meremehkan tingkat bahaya pelaku. Bundy dianggap tidak akan berbuat nekat. Pelarian Bundy memicu perubahan besar dalam prosedur pengadilan Amerika.
Aturan pengamanan terdakwa berbahaya diperketat. Akses hukum kini diawasi ketat. Tahanan risiko tinggi tidak lagi diperlakukan seperti terdakwa biasa. Dengan kata lain, kesalahan ini mengubah sistem hukum selamanya. Peran media dan dampak publik. Ted Bundy adalah salah satu kasus kriminal pertama yang diliput besar-besaran oleh media nasional. Sidang yang disiarkan luas, wajahnya muncul di televisi, namun menjadi pembicaraan di seluruh Amerika. Dampaknya muncul ketakutan massal. Orang mulai curiga pada orang asing yang terlalu baik. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum menurun drastis. Media juga menciptakan fenomena baru, pembunuh berantai sebagai figur publik. Fenomena ini masih terasa hingga sekarang dalam dokumenter kriminal modern. Korban yang sering dilupakan. Di balik nama besar Ted Bundy ada satu hal yang sering tenggelam para korban. Sebagian besar adalah perempuan muda, mahasiswi, orang biasa dengan masa depan panjang. Banyak dari mereka tidak pernah ditemukan dan keluarganya hidup tanpa kepastian selama puluhan tahun. Dokumenter ini penting bukan untuk memuliakan pelaku, melainkan untuk mengingat bahwa setiap kelalaian memiliki harga nyawa manusia. Ted Bundy telah dieksekusi, tetapi pelajaran masih hidup. Di dunia modern, penjahat tidak selalu terlihat mencurigakan. Manipulasi bisa lebih berbahaya dari kekerasan. Sistem keamanan harus selalu belajar dari masa lalu. Kasus ini mengingatkan kita, kejahatan paling berbahaya sering bersembunyi di balik wajah paling meyakinkan.